kami dalami karena yang bersangkutan juga baru saja melakukan satu tindak pidana yang notabene juga telah dilakukan deportasi. Kenapa deportasi? Karena sebelumnya juga melakukan tindak pidana yang sama, kemudian mendapatkan vonis hakim selama 11 bulan setelah menjalani ataupun selama menjalani tersebut kemudian bebas dan melakukan deportasi. Namun di beberapa bulan kemudian bisa masuk kembali ke negara kita, negara Indonesia. Atas tindakan tersebut yang bersangkutan bernama saudara Vladimir Kasarki, ya, warga negara Rusia, yang notabene yang bersangkutan menjalankan aksinya secara sendiri, ya, melakukan aksinya secara sendiri. Dan ini sangat menarik rekan-rekan sekalian. Kenapa demikian? Karena sasaran daripada tindak pidana ilegal aksesnya adalah khusus sebuah mesin ATM. Mesin ATM yang memiliki program yang notabene dapat dikatakan masih kuno atau masih model yang lama. Tentunya dengan jauh-jauh yang bersangkutan dari Jakarta menuju ke Palembang, dalam aksinya yang bersangkutan bekerja sama dengan seorang hacker yang saat ini sedang kita dalami. Dari hasil pembicaraan baik telepon yang ada, hacker tersebut berada di Meksiko dengan tentunya menggunakan identitas nomor dari luar negeri. Namun demikian, yang menarik adalah dari hacker tersebut mengetahui keberadaan mesin-mesin ATM bank yang notabene masih menggunakan mesin ATM yang lama. Inilah menariknya. Kenapa demikian? Kami mencurigai ada pihak-pihak lain yang turut membantu selain daripada hacker tersebut, sehingga dengan mengidentifikasi satu bank terkemuka di kota Palembang, kemudian bisa menunjuk bank tersebut, walaupun keterangan sementara adalah dengan menggunakan Google Map menyasar ke satu bank terkemuka tersebut, dan kebetulan yang terdekat jadi jangkauan adalah bank yang berada di daerah Elisa atau daerah Pagri. Inilah yang sedang kita dalami. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tindak pidana ini terungkap atas kerja yang cepat dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang yang dibantu di backup dari Jatapras Polda Sumsel. Dalam waktu kurang lebih 4 hari, kami berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana tersebut. Tentunya dengan metode scientific crime investigation yang ada, dengan alat digital yang kami miliki, yang pada akhirnya bisa menyikap tabir pelaku tindak pidana yang notabene menyamakan dirinya dengan berbagai macam aksinya. Salah satunya dengan topi, dengan menutup mukanya, kemudian dengan menghilangkan identitas kendaraannya, sehingga dalam sekejap 4 hari tim Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana tersebut. Pelaku saudara Vladimir Kasarki ditangkap di salah satu apartemen di Jakarta pada tanggal 1. Saya ulangi, pada tanggal 29, 30, tanggal 1, tanggal 1 April tahun 2024 di salah satu apartemen di Jakarta. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati,
atas keterangan daripada tersangka Vladimir Kasasi, yang bersangkutan juga baru saja menyelesaikan tindak pidana ataupun melakukan pembobolan yang sama di beberapa kota di Pulau Jawa, salah satunya di Provinsi Jawa Timur, yang kebetulan penyidik tindak pidana reserse kriminal umum Polda Jawa Timur juga sedang mencari tersangka Vladimir Kasasi. Tentunya apabila nanti ke depan Polda Jawa Timur akan bekerja sama untuk mengembangkan penyidikannya, kami persilakan. Dan rekan-rekan perlu ketahui bersama, tindak pidana ini terkategori jenis tindak pidana transnational crime. Kami pada kesempatan pertama sudah melaporkan kepada Baris Krim Polri, khususnya Direktorat Ekonomi Khusus Baris Krim Polri, dan beliau sangat mengapresiasi atas pengungkapan tindak pidana illegal access yang terkategori kejahatan transnational crime dengan melibatkan pelaku tindak pidana adalah saudara Vladimir Kasasi, warga Rusia. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya ini menjadi perhatian kita semua karena teknologi yang kita miliki saat ini mudah diakses. Mungkin ke depan kami akan meminta kerjasama dengan perbankan yang ada agar kiranya segera melaporkan. Kami khawatir banyak permasalahan terjadi namun tidak dilaporkan, dan ke depan kami akan mencoba bekerjasama dengan perbankan swasta maupun nasional yang ada di Kota Palembang guna mencari tahu apakah pernah menjadi korban kejahatan yang sama yang mungkin tidak terdeteksi pelakunya. Rekan-rekan sekalian dapat kami sampaikan, modus daripada pelaku ini adalah menggunakan illegal access dengan menggunakan alat yang sederhana, yaitu sebuah laptop, sebuah handphone, kemudian sebuah kabel data, yang notabene ketiga alat instrumen tersebut menjadikan satu kesatuan dengan di dalam laptop tersebut telah dioperasionalkan satu aplikasi yang bernama aplikasi AnyDesk. Jadi aplikasi ini adalah suatu aplikasi di mana pengoperasional daripada laptop itu bisa dikendalikan dari jarak terjauh. Ini sudah banyak kita ketahui, ya, sebuah aplikasi yang notabene laptop bekerja namun operatornya dari luar, sehingga dengan perbantuan aplikasi tersebut, handphone yang ditempatkan di atas mesin ATM berfungsi sebagai pertama dan sebagai satelit tethering, karena kegiatan komunikasi atau operasional laptop tersebut membutuhkan satu jaringan internet, sehingga dengan tethering handphone bisa digunakan untuk kegiatan yang bersifat akses internet. Demikian juga handphone digunakan sebagai monitor, layar monitor terhadap uang yang sudah keluar daripada mesin ATM tersebut. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tindak pidana ini berawal dari laporan petugas Satuan Pengamanan Swakarsa yang notabene melihat mencurigai ada satu mesin ATM yang bertuliskan rusak. Ketika petugas Pam Swakarsa tersebut mendekati mesin ATM tersebut dan melihat, ternyata di dalam kaca pintu masuk sudah di latar belakangnya sebuah kain, kemudian di depannya tertuliskan rusak, kemudian di pintunya disegel sehingga masyarakat yang luar tidak bisa masuk ke ATM tersebut. Ketika diintip oleh petugas Satuan Pengamanan tersebut, ternyata mesin ATM tersebut mengeluarkan uang secara otomatis, yang notabene uang tersebut hasil kerja daripada sebuah program yang ada di laptop tersebut, kemudian dikonekkan dengan internet handphone yang ada melalui tethering yang ada, kemudian dikendalikan dari luar. Sebagaimana tadi disampaikan menggunakan aplikasi AnyDesk. Yang bersangkutan pelaku yaitu saudara Vladimir Kasasi
perannya adalah menunggui, sambil menunggu mesin uang tersebut dan menunggu hasil komunikasi dari hacker yang mengendalikan dari jarak jauh tersebut. Yang bersangkutan menunggu di mobil yang ada di seberang ATM, yang bersangkutan sendiri, dan hanya menunggu informasi dari hacker yang ada di Meksiko. Namun ketika yang bersangkutan, tersangka saudara Vladimir Kasarski tersebut ingin melihat sejauh mana uang yang telah dihasilkan, beliau melihat ada petugas keamanan yang sedang mengintip. Disinilah aksinya itu terbatalkan ataupun tidak terlaksana. Oleh karena itu, pada persangkaan atas tindak pidana dilakukan, kami persangkakan dengan pasal 363 ayat 5 KUHP junto 53 KUH pidana atau percobaan, yang notabene saat itu uang yang sudah keluar dari bank atau dari ATM bank tersebut berjumlah kurang lebih 30 juta berupa uang 100.000 lembaran. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, atas tindak pidana tersebut saat ini kami sedang mengembangkan pelaku yang lain, dan saat ini kami juga sudah melakukan penyitaan beberapa barang bukti. Yang pertama adalah paspor milik tersangka, yang kedua adalah laptop atau yang alat yang digunakan sebagai operasional atas aplikasi Anydesk yang ada, yang berikut adalah kabel USB, yang ketiga adalah handphone merek Samsung yang notabene digunakan untuk sebagai sarana monitor. Yang kelima adalah handphone merek Infinix hitam yang notabene digunakan oleh pelaku untuk berkomunikasi dengan hacker. Yang berikut adalah satu mobil Hyundai Trailblazer warna hitam Nopal DK yang pada saat aksi kejahatan tersangka mengaburkan identitas kendaraan dengan menggunakan plat palsu, yaitu plat B. Yang berikut adalah satu buah seling kunci roda sepeda, kemudian ada juga alat angkat kaca. Yang berikut adalah kursi plastik dari tersangka. Kemudian barang-barang yang lain adalah sepatu, tas pinggang, masker, jaket, kemudian kantong plastik hardware, satu buah kacamata yang notabene mendasari hasil CCTV tersebut. Barang-barang tersebut digunakan oleh pelaku pada saat melakukan aksinya. Demikian juga yang terakhir, kami telah melakukan penyitaan uang tunai sebesar 30 juta sebagai bagian aksi pembobolan ATM atau pencurian ATM dengan modus illegal access yang tidak terselesaikan, tidak yang ada karena terbongkar oleh satuan pengamanan yang ada saat itu. Demikian rekan sekalian, hasil rilis kita pada saat ini pengungkapan kejahatan jenis transnational crime yang notabene kejahatan lintas negara dengan melibatkan pelaku tindak pidana ini adalah warga negara Rusia bernama Vladimir Kasarski, yang kali ini akan kami mencoba kembangkan pelaku yang lain dengan bantuan nanti kami koordinasi dengan Direktorat 2 Barreskrim Polri guna melaporkan hasil tindak pidana atau pengungkapan tindak pidana yang telah kami lakukan. Demikian juga guna mengembangkan atas kasus yang sedang terjadi. Kami juga akan mengembangkan kerjasama dengan imigrasi karena ini sangat penting sekali seiring dengan status yang bersangkutan yang notabene adalah orang pernah residivis. Artinya residivis pelaku kejahatan ekonomi, namun dalam waktu yang singkat bisa masuk kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sedang kami dalami apa yang terjadi sehingga bisa menjawab daripada permasalahan maupun perbuatan tersangka
dalam melakukan aksinya. Dan ini dengan pemberatan. Kira-kira ini dengan pemberatan. Pasal pemberatan nanti akan kami sampaikan kasat resim untuk ditempel dengan pasal pemberatan seiring dengan status yang dikenal sebagai residivis untuk kejahatan di bidang ekonomi. Demikian rekan sekalian yang dapat kami sampaikan pada rilis pada siang hari ini. Kami berterima kasih kepada tim karena ini satu kasus kejahatan transnasional yang baru pertama dilakukan oleh Polres Palembang dengan suatu kriteria nilai yang sangat tinggi yang pada akhirnya bisa kita sampaikan pada pimpinan kami, baik Bapak Kapolda, Bapak Kapolri maupun Kabaris Polri atau Direktur Ekonomi Khusus Baris Polri. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya.